Demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan pemimpin sekolah oleh Septi Emilia SPDGR CGP Angkatan 9 dari Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak Amrullah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat tapi belum sarapan. Alhamdulillah sehat. Penting sehat dulu ya Pak ya. Nah, jadi begini Pak, saya kebetulan kan ada tugas dari pendidikan guru penggerak saya, yaitu diminta untuk mewawancarai kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah ini. Ya. Nah, sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah siap, yang bisa dijawab saya jawab. Kalau enggak gimana? Terima kasih ya Pak ya, artinya Bapak bersedia, dan mohon izin juga nanti selama percakapan kita ini akan saya rekam karena ini akan diupload di media sosial di YouTube saya Pak. Apakah Bapak bersedia? Alhamdulillah bersedia. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait permasalahan-permasalahan yang real yang kita hadapi di sekolah ini. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini ya, karena Bapak yang dituakan ya, artinya kepala sekolah di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang pernah Bapak temui, baik itu kasus berhubungan dengan siswa ataupun kasus yang berhubungan dengan hal lain di lingkungan sekolah Bapak selama Bapak memimpin ini. Nah, kasus tersebut bagaimana cara Bapak mengidentifikasikannya yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak. Jadi bagaimana Bapak sepanjang ini? Itu pertanyaannya antara guru dan siswa. Boleh siswanya, boleh gurunya, selama Bapak memimpin di sini Pak. Baik, pertama kali utama masalah guru. Kalau kita lihat masalah kasus guru, persentase itu masih sangat tipis. Persentase di bidang apa dulu Pak? Di bidang berbicara atau permusuhan atau saling hujat dan lain-lain. Karena mengapa demikian? Kalau saya perhatikan itu pada prinsipnya guru sudah mulai menanamkan moralitas dalam menerapkan pendidikan atau etika bagi seorang guru yang akan dilihat atau akan dipandang oleh para muridnya atau kawan-kawan sejawatnya. Sehingga pada guru, kalau kita lihat ini sudah dikatakan hampir 95% atau 90% guru itu sudah menanamkan budi pekerti akhlak yang mulia, baik teman sejawat maupun teman non sejawat. Artinya sepanjang Bapak menjadi orang yang dituakan di sini, dari segi guru, rekan gurunya sudah memiliki moral yang baik menurut Bapak ya Pak ya? Ya, kalau saya katakan kalau mau kita persentase penilaian dilihat daripada kelakuan sehari-hari, kalau akhlak dan budi pekerti mereka sudah mengacu terbaik, terbagus. Nah, kalau untuk siswa gimana Pak untuk kasusnya? Pernah nggak Bapak mengalami ada kasus gitu kan yang Bapak temukan selama Bapak menjadi orang yang dituakan di sini, yang kasus itu menjadi dilema tersendiri bagi Bapak? Nah, satu sisi Bapak harus begini, di sisi lain Bapak harus begitu. Nah, bagaimana tuh Pak? Untuk siswa, pada prinsipnya siswa itu ya dikatakan kasus, namanya kasus pelajar anak SMP itu hasilnya anak masih di bawah umur yang memang bagi seorang guru di dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka harus terutama memberikan penghargaan, memberikan senyuman atau memberikan kata-kata yang mulia dan bagus. Makanya anak-anak SMP itu kalau kita berikan pendidikan pengajaran, mereka tidak bisa diberikan dengan kata-kata yang memang akan menyakitkan bagi dia atau membuat dilema bagi dia. Sehingga bagi seorang guru, bagi seorang murid, apabila diberikan kata-kata yang kurang nyaman atau hal-hal yang kurang bagus untuk mendidik tujuannya, tapi bentuk metodenya, caranya, tempatnya memang harus disesuaikan. Nah, Contoh dalam ruang BK umpamanya kan. Nah, dalam Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut Pak, tentu kan sebagai pimpinan Bapak mesti harus mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Nah, terutama kasus-kasus yang boleh dikategorikan kasus yang memiliki dilema tadi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menentukan keputusan atau mengambil keputusan dalam menghadapi kasus seperti itu Pak? Menyikapinya bagaimana Bapak? Semua prinsip kalau kasus itu karena kita ini sudah ada jaringan guru yang menangani, terutama dari wali kelas
kemudian juga dari guru BK, kemudian dari guru BK lah yang akan mengidentifikasi atau menyempurnakan atau mentelaah hal-hal yang berkenaan dengan kasus tersebut. Apabila memang bisa selesai dengan guru BK, karena mereka juga sudah terlatih, sudah terdidik untuk mengayomi seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, bisa kita selesaikan sebatas sana. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi kita selesaikan, maka kita naikkan ke kepala sekolah, bahkan sampai ke dinas, bahkan sampai ke tingkat atas lagi atau kepolisian dan lain-lain. Nah, artinya sepanjang ini Bapak sebagai pimpinan itu sudah melaksanakan prosesnya ya Pak, yang artinya proses terbawahnya mungkin dari guru gitu kan, lanjut ke wali kelas, guru BK, artinya baru nanti ke tingkat Bapak yang menyelesaikan apabila memang permasalahan tersebut belum terselesaikan ya Pak ya, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, sepanjang ini nih langkah-langkah yang tadi Bapak ceritakan, prosedur mana yang paling efektif menurut Bapak dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak, terutama untuk murid lah begitu kan? Kalau untuk siswa, saya katakan tadi awal kalimat anak masa SMP itu memang harus bisa memberikan kalimat pujian. Kalimat pujian ini yang bisa menggembirakan, bisa menyenangkan bagi seorang anak. Apabila anak tersebut atau dikatakan dengan kata spontan, dengan kata keras yang memang mungkin tidak ada etikanya, mungkin mereka atau seorang anak tidak akan menerima. Menerima pun dia akan dendam. Ada sakit hati lah istilahnya ya Pak ya, bagi seorang siswa. Makanya hal itu untuk tingkat SMP kita sudah hampir 1 tahun ini, anak-anak kita kalau kita lihat dulu, kita terapkan hampir 2 tahun ini. Kalau kita puji anak tersebut, kita budidayakan mamanya saling maafkan, saling salam dan lain, insya Allah hati mereka dengan lambat laun atau dengan secara berguyur atau bertahap mereka akan selesai. Insya Allah kalau dia bermasalah di kelas 1, mungkin di kelas 2 dia sudah menyadari. Di kelas 2, mungkin di kelas 3 juga akan lebih menyadari, karena dengan tekanan-tekanan pengajaran, pendidikan atau tingkah laku mereka akan menghadapi ujian. Ironisnya begitu. Nah, untuk kasus yang pernah Bapak hadapi, apakah Bapak langkah-langkahnya pernah memanggil orang tuanya atau walinya atau bagaimana Pak? Untuk kasus anak, kalau mereka sudah bermasalah betul atau sudah dikatakan kelasnya berat, kemudian DBK juga tidak mampu, kita akan mengirimkan surat kepada orang tuanya. Kemudian kepada orang tuanya diberikan surat, kan kita panggil, dan juga kita berikan pembinaan atau pengajaran kepada mereka. Kalau memang bisa kita selesaikan antara guru, BK, dan rapat daripada tim manajer penjamin mutu pendidikan, bisa diselesaikan, bisa diperbaiki, kita selesaikan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya kategori kita tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, atau guru juga mungkin tidak mampu, ya sebatas itu kita bisa mengajukan untuk tidak memberhentikan anak, tapi kita mengajukan bagi seorang anak kalau sudah tidak mau sekolah, dia mengajukan surat pemberhentian. Berarti atau bukan dari kita ya Pak ya? Ya, bukan dari kita. Nah, untuk itu Pak, untuk jadwalnya kan, untuk jadwal kemudian tempatnya, apakah sepanjang ini Bapak memberikan jadwal tersendiri atau tempat tersendiri dalam Bapak menyelesaikan kasus-kasus tertentu Pak? Ada apa jadwal sangat jelas. Kita sudah melakukan kalau anak bermasalah itu kita cukup umpamanya di wali kelas, umpamanya bidang lagi ke bidang ke BK, atau tidak mampu juga dengan majelis taklim atau musyawarah bapak dan ibu guru, ya kita proses sebagaimana mestinya. Apakah anaknya mau diberhentikan, mau banyak berhenti, atau mau istirahat, atau dengan pola-pola lain untuk pindah atau mencari sekolah lain. Sehingga motif kita tidak memberhentikan anak, tapi anak kalau dia memang mau berhenti atau mau sekolah lain, melanjutkan ke sekolah lain, kita kasih rekomendasi. Bagaimana? Karena kita mengacu kepada undang-undang wajib belajar pendidikan, anak umur 9 tahun, 14 tahun harus kita terapkan. Artinya ada jadwal tersendiri ya Pak? Terkesan bagi seorang guru untuk memberhentikan atau kepala sekolah memberhentikan bagi seorang anak. Artinya kan punya jadwal kan, artinya pemanggilan kalau ke final sudah tidak terbendung lagi,
ya apapun bentuknya kita selesaikan dengan baik dan bagus. Dan Tapi musyawarah saran tentu ya, Pak. utamanya itu kita tidak memberikan disuruh sekolah atau pindah ke sekolah lain yang memang kira-kira dia mampu dan mau. Oke, Pak. Nah, sepanjang ini Pak, menurut Bapak nih orang-orang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak temukan sepanjang Bapak memimpin di sekolah ini, boleh Bapak ceritakan orang-orang itu siapa saja yang sampai saat ini membantu Bapak sepanjang ini? Pada prinsipnya kita sudah punya, terutama itu kalau kasus luar atau luar biasa itu namanya urusan kesiswaan. Kalau di kelas atau malas, kalau kasus artinya berkelahi, bertengkar dan lain-lain itu pada umumnya kita serahkan kepada kesiswaan. Kemudian kalau sifat kasusnya hanya di kelas kita tanggulangi oleh seorang guru atau wali kelasnya untuk bisa memberikan pengarahan kepada mereka. Artinya membantu ya Pak ya, mulai dari wakil kesiswaan, wali kelas, guru BK, itu semua adalah orang-orang yang membantu Bapak ya Pak ya. Bantu Bapak. Nah, selain orang-orang itu Pak, ada faktor lain nggak yang membantu, yang memudahkan Bapak, entah itu faktor lingkungan kah atau faktor yang lain kah yang bisa Bapak ceritakan dalam membantu Bapak menyelesaikan kasus-kasus seperti itu Pak? Pada umumnya bisa dikatakan pembinaan itu oleh seorang guru atau wali kelas atau kesiswaan itu boleh kita katakan 75% selesai. Selesai, artinya dapat terlaksana dengan baik dan bagus sehingga mereka masih dapat mengikuti kegiatan belajar kembali. Tapi ada juga sisanya itu memang sudah tidak mau lagi atau tidak mau mengikuti sekolah karena malu, karena hal-hal yang berkenaan dengan tingkah laku mereka atau tingkah laku anak itu sendiri yang mungkin malu dilihat kawannya atau gurunya dan lain-lain. Nah, sepanjang apa yang Bapak ceritakan kepada kami pagi hari ini, pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak dapatkan dari kasus-kasus yang pernah Bapak alami, yang pernah Bapak temukan? Ada nggak pembelajaran? Tentu ada pembelajaran. Nah, boleh ceritakan Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari kasus seperti itu Pak? Sangat mendukung sekali dari beberapa kasus, terutama kita ini prinsipnya kalau saya karena sebagai guru agama itu mayoritas kita menerapkan budaya kasih sayang atau budaya saling menyayangi di antara satu dengan yang lain, sehingga kita tidak ada istilah kata-kata untuk kawan sejawat atau teman sejawat dalam sekolah di dalam memberikan pengarahan. Jelas agama itu kan konsepnya kalau kita mengarahkan segala sesuatu itu dengan dasar konsepnya agama, walaupun agama Islam atau agama lain itu tetap sama. Tapi yang jelas pendekatan kesepahaman siswa itu sendiri dan kesepahaman siswa dan guru juga guru dengan kepala sekolah dan seterusnya. Insya Allah kalau kita sadari tidak dibawa dengan motif emosional atau melihat dendam pribadi bagi seorang guru terhadap anak dan juga anak terhadap guru, kalau kita selesaikan dengan baik dan bagus, insya Allah dengan bahasa yang bagus, bahasa yang santun dan sopan, kita ini pada prinsipnya kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang menurut kita apa yang disampaikan oleh anak itu sudah baik dan bagus, tapi kadang-kala penilaian anak dengan penyampaian itu kurang direspon karena mereka punya dasar-dasar tersendiri untuk bisa merespon keadaan-keadaan. Mereka tetap juga membela kebenaran bahwa dia belum begitu salah menurut dia. Tapi kalau kita kembangkan atau kita pelihara, tidak kita tegur, tidak kita mengharapkan, itu akan berkembang. Artinya sepanjang ini, sepanjang Bapak memimpin di sini, artinya semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik ya Bapak. Alhamdulillah, dulu kalau kita perhatikan memang kita alhamdulillah 2 tahun terakhir tidak ada lagi anak yang bertengkar antara sekolah satu dengan yang sekolah lain. Ya, dan juga dengan masyarakat atau juga sekolah luar yang datang untuk berkelahi dengan anak kita sudah, saya lihat anak kita sudah cukup menyadari untuk tidak mengganggu atau membuat kegiatan-kegiatan yang onar di luar sekolah kita. Itu yang prinsip kita tanamkan. Ini sebelum kita tutup perbincangan kita pada pagi hari ini Pak, ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk Bapak Ibu guru yang dibawa kepemimpinan Bapak ini Pak? Baik Bapak dan Ibu semua, terutama kita bukannya juga saya sebagai kepala sekolah
juga ingin menyadari bahwasanya apa yang disampaikan itu kadang-kala menyadari daripada diri sendiri. Refleksi diri Memang artinya. ya konsep psikologi diri dalam agama itu, kalau konsepnya itu unzur man qala la tanzur man qala. Artinya semua pembicaraan yang kita ucapkan dengan anak itu baik dan bagus. Ya, Ya, teladan lah ya istilahnya. teladan lah. Sehingganya walaupun kita ini tidak dibilang oleh seorang murid tidak baik dan bagus atau ganas atau lain, tapi kita harus punya prinsip bahwa kita harus bisa memberikan unsur mankola tadi, ucapkan dengan ucapan yang baik dan bagus, karena ucapan yang baik dan bagus itu akan membawa dampak positif kepada anak. Tapi kalau kita menggunakan bahasa, ada ini istilahnya bahasa ibu yang kurang berkenan atau bahasa bapak yang kurang berkenan, ya diterapkan kepada anak, karena kadang-kala anak kurang menerima, kurang merespon, walaupun juga menerima akan lama prosesnya. Tapi kalau kita semuanya bersama-sama bisa menerapkan kekompakan seia sekata di dalam memberikan pengarahan kepada anak-anak, insya Allah anak-anak kita akan baik dan bagus. Contoh kalau saya lihat ya setahun terakhir ini kita sudah nggak ada lagi anak yang berkelahi. Ya, kecuali anak berkelahi dengan anak luar ataupun anak-anak sekolah kita. lain ya Pak. Ya, saya perhatikan betul, sudah saya catat itu nihil dengan pekerjaan berkelahi. Ada juga yang ada kemarin yang satu anak luar yang maling kan, nah, itu bukan anak kita. Ya. Nah, saya perhatikan oleh Bapak dan Ibu semua, saya perhatikan itu sudah nggak ada Bu, sudah menyadari. Ya. Contohnya sekarang anak-anak kita sudah membudayakan budidaya salam. Ya kalau saya udah tegak di kelas itu, sekelas anak sekelas juga mau salangan, udah pegal juga tangan kadang-kadang menerima. Tapi juga risiko bagi seorang guru, ada juga di antara guru-guru kita yang masih enggan, yang masih malas, yang masih tidak mau apabila disalami oleh seorang anak. Itu saya tahu persis, orang-orangnya tahu, tipenya tahu, dan lain-lain. Tapi insya Allah dia juga tetap berubah dan menjadi guru yang terbaik. Baik Pak, terima kasih atas percakapan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, saya bersama Bapak tentu mendapatkan ilmu dan pemahaman baru terkait hal-hal yang harus kami pertahankan dan harus kami perbaiki lagi ke depannya sebagai seorang guru. Tentu dari kesimpulan apa yang Bapak bicarakan, saya menyimpulkan satu hal bahwa kita selayaknya menjadi seorang guru, menjadi panutan yang baik di depan siswa kita. Nah, mudah-mudahan sukses terus untuk Bapak ke depannya, sehat terus, bahagia terus untuk kepemimpinannya, mudah-mudahan tetap bersemangat. Saya akhiri ya Pak ya percakapan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan pemahamannya Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan sebelumnya Pak, saya dari pendidikan guru perguruan 9. Hari ini akan mewawancarai Bapak sebagai salah satu pimpinan di sekolah ini. Sebelumnya saya mau izin, apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Oke. Nah nanti proses wawancara ini akan saya mohon izin saya rekam, kemudian nanti akan saya upload sebagai bentuk tugas saya nanti di media sosial. Mohon izin Bapak ya. Bisa kita mulai percakapan Pak? Bisa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait kasus-kasus yang pernah Bapak alami selama Bapak memimpin di sini kan, bahkan sebagai wakil kepala sekolah Pak di sini. Nah, selama Bapak menjadi wakil kepala sekolah, Bapak memimpin di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Bapak alami sendiri? Karena kasus itu mungkin di sisi Bapak sendiri, Bapak dilema, satu sisi dilema etika, satu sisinya mungkin terkait dengan moral. Nah, pertanyaan saya bagaimana Bapak mengidentifikasikan tentang kasus-kasus yang Bapak temui selama Bapak memimpin di sekolah ini? Baik, terima kasih bahwa untuk mengelompokkan dulu. Jadi kami mengelompokkan kasus ini termasuk bagian apa, moral kah ataupun etika. Nah ini kasus yang sering terjadi adalah kasus moral, dimana banyak perilaku siswa yang ingin
seperti orang dewasa. Bukan sebatas siswa, tetapi perilaku dewasa yang merokok, ya, kasus-kasus itu. Nah ini kami menanggapinya sebagai hal yang wajar dalam arti tanda kutip bagi siswa yang hidup di lingkungan masyarakat global. Jadi Nah, dengan kasus yang seperti itu artinya kan kasus seperti kenakalan remaja ya, seperti merokok dan sebagainya di usia anak sekolah, artinya kan bagaimana Bapak mengambil keputusan dengan dilematik tersebut, keadaan yang dilema artinya bagi Bapak, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut? Di satu sisi dia sebagai siswa gitu kan, di sisi lain dia juga melakukan pelanggaran hal yang kami lakukan adalah memberitahu, jadi memberitahu kepada siswa agar tidak dilakukan hal-hal yang bertentangan. Sedangkan itu akan kita takut-takuti dengan poin kesalahan, sehingga dia akan merasa bahwa kalau berbuat ini lagi kesalahan itu akan muncul, dan itu terus dilakukan pembinaan sampai mereka benar-benar sadar dengan sendiri. Artinya langkah-langkahnya yang pertama kali Bapak lakukan adalah pembinaan secara individu. Iya. Yang lain lagi Pak, mungkin ke berikutnya langkah prosedur lainnya setelah itu ada lagi Pak? Permasalahan itu kita datang ke orang tuanya. Jadi kalau lebih besar permasalahan, kita datangkan orang tuanya untuk konsultasi, kemudian kita lakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, ke homicide. Kita tahu tingkah laku bagaimana kehidupan anak tersebut. Iya. Nah, sepanjang Bapak mengalami kasus hal-hal seperti yang Bapak ceritakan tadi, menurut Bapak nih, langkah yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa sih Pak? Paling efektif sepanjang ini? Menurut saya, yang jelas siswa tetap belajar, tetap pada kondisi, iya, diberikan haknya walaupun pembinaan tidak harus diputus. Pemberian tugas ataupun lain-lain itu harus tetap mengacu kepada sekolah. Artinya apapun bentuk istilahnya tanggung jawab anak terhadap apa yang dilakukan, hak anak sebagai seorang murid harus tetap diberikan secara iya. Nah, untuk dalam hal ini tantangan tentu ada ya Pak, ya, dalam apa namanya Bapak menyelesaikan kasus atau mengalami kasus. Tantangan apa sih Pak yang paling menurut Bapak mungkin berat atau tantangan dari guru? Dari guru sendiri. Bisa dijelaskan Pak dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya guru selalu menjustis anak ini sudah nggak usah aja. Ya nggak usah, dengan kekurangan itu lebih baik kita nggak mengajarkan. Tapi tantangan kami, anak ini harus tetap belajar dan harus mendapatkan perlakuan khusus sehingga berhasil pada tahapnya. Jadi dia tidak serta-merta salah buang. Artinya Bapak sendiri mengalami dilema seperti itu ya. Satu sisi anak ini harus tetap mendapatkan haknya, tapi di sisi lain lingkungan rekan-rekan guru yang kadang-kadang kurang mendukung. Nah, untuk mengalami kasus atau menyelesaikan kasus-kasus yang tadi Bapak ceritakan, adakah jadwal tertentu yang Bapak berikan, jadwal tertentu atau tempat tertentu yang Bapak berikan sehingga siswa tersebut Bapak sendiri bisa menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi? Jadwal tertentu tidak, hanya saja sesuai dengan permintaan guru BK. Pada saat kapan wakil itu harus membina. Jadi BK akan meminta kesediaan untuk melonggarkan waktu dalam pembinaan tersebut. Artinya diberikan pemberitahuan secara terbuka kepada orang tua? Iya. Dengan orang tua. Dengan jadwal tertentu yang sudah disepakati ya. Nah, sepanjang ini Pak, ada tidak orang-orang yang menurut Bapak sepanjang Bapak menyelesaikan kasus ini membantu kegiatan Bapak dalam menyelesaikan kasus ini? Orang-orang yang
Banyak, jadi banyak, apalagi guru yang mau yang punya visi ke depan itu jelas akan sama perspektifnya untuk membantu agar siswa tersebut dapat berhasil dengan baik, dapat sekolah dengan baik. Iya. Nah, untuk guru-guru yang mungkin belum sefrekuensi bagaimana? Ada sedikit. Dalam artian dalam tanda kutip belum sefrekuensi itu mungkin pola pemikirannya agak sedikit berbeda. Itu apa yang Bapak lakukan untuk orang guru-guru yang seperti itu? Ya, yang sering tidak sefrekuensi ya. Kita sampaikan dengan berbagai alasan bahwa kita itu harus tetap memberikan siswa, dan bagaimana kalau terjadi di siswa dengan anak ibu sendiri kasus seperti ini, terus penyelesaiannya dengan penggal out, bagaimana kejadiannya. Akhirnya kita sampaikan dapat menerima dengan Dapat mengerti ya. Nah, selain orang-orang yang Bapak ceritakan tadi, ada guru BK, mungkin ada wali kelasnya, ada orang guru yang mungkin satu pola pemikiran. Selain itu, ada tidak faktor yang lain nih, faktor entah itu faktor lingkungan kah atau faktor yang lain yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan ini sepanjang ini? Selain dewan guru tadi, ada faktor lain nggak? Ada. Atau lingkungan sekitar? faktor kedekatan dengan siswa. Jadi faktor kedekatan siswa dan siswa ikut kegiatan ekstra. Nah ini lebih mudah untuk mengarahkannya. Kegiatan siswa itu dia bisa bersharing bersama teman, kita bahas bersama dan curah gagasan apa dan bagaimana. Nah, untuk Bapak pribadi dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu ada pembelajaran yang kita ambil ya Pak ya untuk diri kita sendiri. Saya ingin dengar nih pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari kasus-kasus yang Bapak temukan selama Bapak memimpin ini. Pembelajaran apa sih, bisa untuk diri Bapak sendiri atau untuk orang-orang di sekitar Bapak gitu kan, pembelajaran apa? Bagi saya pembelajaran yang pertama adalah menuju sabar. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, kesabaran itu akan teruji dengan berbagai macam cara. Jadi dapat kita ambil kesimpulan. Kalau untuk siswanya pembelajaran apa Pak? Karena kan kita walaupun sebagai seorang guru kan yang bagiannya memberikan ilmu, kan bisa juga nih kita ambil pelajaran dari siswa itu sendiri. Jadi siswa ada nggak pembelajaran yang bisa kita ambil? Tapi itu enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup percakapan kita siang hari ini, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk orang-orang yang ada orang-orang kerja Bapak yang sudah memiliki satu visi dengan Bapak maupun yang belum satu visi dengan Bapak, mungkin silakan Bapak. Iya, bagi teman-teman yang berpikir arogan ataupun agak nyimpang, sebaiknya kita mempelajari kasus demi kasus dari runtut sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, dan kuncinya itulah sabar. Kalau kita sabar, masalah itu mudah terselesaikan. Itu saja. Ya, jadi dari perbincangan kita siang hari ini dapat saya simpulkan bahwa apapun bentuk kasus yang kita hadapi, khususnya terhadap siswa, jangan lupakan bahwa setiap siswa itu tetap akan memiliki haknya yang sama untuk belajar. Jangan lupakan itu bahwa kita adalah pendidik yang memang berpusat kepada siswa. Terima kasih ya Pak ya atas sharingnya siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga untuk saya, untuk rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih, mohon maaf mengganggu kegiatannya. Sukses dan bahagia selalu untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Meli? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini ya Bu Meli, saya kebetulan kan ada tugas dari pembelajaran kami di PGP Angkatan 9 ini. Perkenalkan dulu bahwa hari ini saya mohon izin kepada Ibu untuk
untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Iya, terima kasih Bu. Dan satu lagi nanti saya mohon izin juga bahwa percakapan kita nanti akan direkam dan nanti saya mohon izin untuk mengupload percakapan ini ke media sosial saya. Jadi begitu ya Bu. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait materi yang telah kami pelajari di modul pendidikan guru penggerak ini. Nah, di sini pertanyaan pertama saya, selama Ibu bertugas di sini, tentu banyak hal yang Ibu alami dalam menangani kasus-kasus siswa, yang bukan begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, ini pertanyaan pertama saya ini, selama Ibu menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini khususnya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kemudian juga termasuk juga bujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Iya. Jadi kalau soal dilema banyak sekali kita tuh. Iya, betul. Jadi mengidentifikasi persoalan anak ini ada yang berkaitan dengan akademinya, maksudnya Akademiknya ya. pengetahuan dia, pembelajaran dia. Ada juga tentang tingkah laku, sikapnya, attitude-nya. Jadi semua kita harus amati, harus nilai. Kalau masalah dalam pembelajaran KPN dalam kelas sehari-hari itu banyak kita temui. Misalnya dia nggak punya buku pegangan, nggak punya buku paket. Nah, itu dilema buat kita. Mungkin dia tidak punya kartu untuk meminjam, apalagi kalau harus membeli buku-buku pegangan. Nah, di satu sisi kita harus mengadakan itu karena menunjang proses KPN kita. Di sisi lain kita juga memahami kekurangan dan kelemahan anak didik kita. Satu dilema. Yang kedua soal pemberian nilai, mungkin anak ini nggak pernah masuk, nggak pernah bikin tugas, tapi kita dituntut untuk tetap memberikan nilai. Sementara kita juga harus beradu argumentasi dengan kawan-kawan maupun yang lain. Iya, yang merasa nggak cocok anak ini dapat ini, nggak cocok anak ini diberi nilai, itu juga dilema buat kita. Lalu soal tingkah laku anak ini beragam di kelas itu, beragam sekali. Ada yang sangat biasa menurut kita, ada yang sangat luar biasa. Apalagi dari kata-katanya, dari sikapnya, itu sangat maksudnya menjadi pemikiran buat kita. Mungkin anak ini tinggal di lingkungan yang notabene mungkin di pergaulan yang agak seperti apa gitu. Jadi kita harus mensikapi anak-anak ini dengan mungkin pemberian hukumannya yang masih yang kita kemarin itu kita ini disebut, apakah kita disebut kelompok temannya, masa kasihan temannya, atau penghukum, apa itu pernah kita dapat materi itu. Jadi ini harus kita klasifikasikan benar, anak-anak ini kita harus lihat benar latar belakangnya, lalu lihat juga bagaimana kondisi keluarganya, dan itu menjadi dilema dan kita harus banyak pertimbangan. Iya, itu menurut saya. Nah, untuk dalam Ibu mengambil sebuah keputusan, tentu kan ketika Ibu menemukan kasus yang seperti itu, jadi Ibu kan mesti harus mengambil satu keputusan ya Ibu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang terjadi antara ada satu sisinya dilema, satu sisinya ada bujukan moral, begitu. Bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan ketika Ibu menemukan kasus seperti itu, Bu? Hal yang terpenting yang pertama kita lakukan itu adalah diagnosis awal. Maksudnya kita pendekatan, kita mengetahui dulu bagaimana kondisi anak ini sebelum kita memberikan hukuman. Baik itu hukumannya berupa apa, penugasan apa, atau hukuman berupa fisik, itu juga kita harus lakukan. Kalau menurut saya itu namanya diagnostik awal. Jadi tahu dulu latar belakang anak ini, bagaimana kehidupannya, dan baru kita memutuskan apa hukuman yang kita berikan. Nah, itu langkah-langkahnya ya Bu. Langkah selain itu apalagi langkah-langkahnya tuh? Ya, pemberian hukuman, pemberian hukuman artinya pemberian hukumannya yang masih, karena inilah sekolah ramah anak, nggak boleh kita memberikan hukuman fisik, apalagi sekarang ada TPPK, kita harus berhati-hati dalam memberikan hukuman. Kalaupun hukuman kita berikan hukuman yang memberikan dampak jerah buat dia, tapi tidak menyakiti fisik maupun psikologisnya. Gitu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Terberat tantangan bagi Ibu nih? Mengajak anak untuk belajar. Nah, itu berat karena kondisi kita ya. Kondisi lingkungan anak ini dari rumah kadang-kadang tidak termotivasi, belum lagi yang hal lain sebagainya kondisi kita. Jadi di pagi hari kita masuk itu bagaimana
tantangan nih buat kita bagaimana Betul. menaikkan mensupport, Iya. memotivasi anak supaya mau belajar, membuka buku, lalu mulai membahas materi-materi sudah dibahas. Yang terakhir bagaimana mengecek ini anak ini buat tugas atau tidak. Jadi kalau tantangan saya membangkitkan dulu motivasi dia Motivasi untuk anak untuk mau belajar tadi ya. dulu. Nah, sepanjang ini Bu, dalam kasus yang Ibu pernah temukan dan Ibu kemudian mengambil satu keputusan yang dilema tadi. Nah, adakah jadwal tertentu yang Ibu berikan dalam pengambilan keputusan tertentu tersebut yang kasus yang Ibu hadapi? Maksudnya begini, Ibu misalnya apakah menjadwalkan jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus atau secara berjalan saja begitu? Bagaimana? Memang saya khusus yang pertama memang berjalan, jadi 15 menit sebelum KBM dimulai tuh masuk semua tuh apa-apa. Lalu memang dijadwalkan setelah pembelajaran berakhir, anak-anak yang memang bermasalah, yang memang perlu bimbingan segala macam, maka kita akan bawa ke ruang guru atau ruang khusus terjadwal. Jadi si A, si B, si C kita bawa, kita tanya bagaimana dia. Jadi yang pertama memang sejalan secara sejalan dengan KBM kita. Yang kedua memang terjadwal pemanggilannya atau pembimbingan. Termasuk pemanggilan ketika memang diperlukan orang tua. Iya, betul sekali. Oke, sepanjang ini nih ada hal yang faktor yang menurut Ibu ini membantu dalam proses Ibu menyelesaikan permasalahan ini, Mbak? Ya, jadi kerjasama kita dengan wali kelas, kerjasama kita dengan para guru yang lain, dan kerjasama kita dengan guru BK. Karena banyak sedikit guru BK itu tahu bagaimana perkembangan anak karena mereka masuk di kelas. Yang kedua, wali kelas otomatis tahu bagaimana perkembangan anaknya, latar belakang anaknya, itu mereka tahu. Jadi harus kita bekerja sama dengan wali kelas, guru BK, dan juga kita bertanya dengan guru MAPEN yang lain. Mungkin hanya dengan kita anak-anak yang bermasalah, dengan guru MAPEN lain tidak. Jadi tetap komunikasi dengan guru lain. Artinya orang-orang yang membantu Ibu selama ini dalam penyelesaian kasus adalah orang-orang yang memang di circle kita ya, entah itu wali kelasnya, entah itu guru BK, bahkan mungkin juga kalau saya tangkap dari apa yang Ibu bicarakan tadi, kalau memang tidak selesai, mungkin kita naikkan ke level berikutnya ya Bu, ke kepala sekolah begitu ya. Nah, dari hal yang Ibu ceritakan tadi nih tentang kasus-kasus yang Ibu temui selama proses pembelajaran, tentu hal apa saja sih pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan dari kasus-kasus seperti itu untuk diri Ibu sendiri? Beragam. Satu, bahwa kondisi anak ini itu akan refleksi ke kita. Jadi saat kita menghukum anak, kita harus tahu dulu bagaimana latar belakangnya. Setelah itu nanti anak itu curhat, mulai dia bicara sambil nangis. Nah, itu refleksi buat kita bahwa tidak semudah, tidak yang seperti yang mau kita lakukan sebelum kita mengetahui perihal anak ini. Jadi kenapa anak seperti ini. Jadi kadang itu refleksi buat saya sih. Jadi kadang di kelas memang agak keras karena anak. Tapi sejalannya waktu, setelah banyak mendapatkan masukan, saya mulai memahami bahwa anak-anak juga punya problema, juga harus dibantu. Yang harus kita pahami juga ya. Harus kita dengarkan mereka. Jadi sekali-sekali nggak apa-apa kita dengarkan anak, jangan semata-mata menghukum gitu. Karena konsepnya adalah kita menghamba kepada murid sebenarnya. Itu konsepnya bahwa kita pembelajaran yang kita lakukan adalah semuanya adalah berpusat kepada mahasiswa. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk saya. Sukses untuk Ibu ke depannya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi guru yang baik untuk siswa, bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih ya Ibu. Selamat beraktivitas. Saya mohon izin untuk nanti mengupload videonya ke channel YouTube saya. Terima kasih. Selamat pagi.